Kasian kasian Salah. Apa itu UNCLOS? UNCLOS atau United Nations Convention on the Law on the Sea merupakan hukum laut internasional yang ditetapkan oleh negara-negara di dunia. Di dalam UNCLOS 1982 dikenal dua jenis negara, yaitu negara pantai atau coast state dan negara kepulauan archipelagic state. Diakui konsep negara kepulauan adalah hasil perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957. Pengakuan konsep negara kepulauan sangat penting karena berkaitan dengan cara penetapan zona kelautan pada gambar di samping. Nah, di mana kata penetapan terhadap negara kepulauan berbeda dibandingkan terhadap negara pantai. Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, United Nations of the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS 1982, terdapat beberapa pembagian zona maritim. Nah, yang pertama itu ada garis pangkal, yang kedua itu perairan pedalaman, yang ketiga perairan kepulauan, dan yang keempat laut teritorial, yang kelima zona tambahan, yang keenam ekonomi eksklusif atau ZEE, dan yang ketujuh laut lepas. Mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, garis pangkal. Apa itu garis pangkal kepulauan? Yaitu garis yang menghubungkan titik-titik pulau terluar dari pulau-pulau terluar sebuah negara kepulauan. Pada gambar di sini dapat dilihat. UNCLOS 1982 sudah mengatur garis pangkal seperti baseline secara rinci terhadap tiga jenis, yaitu ada baseline, yaitu normal baseline, strike baseline, dan archipelagic baseline. Nah, penerapan masing-masing jenis baseline tersebut tergantung pada kondisi geografis setiap negara. Yang pertama itu kita bahas normal baseline atau garis pangkal normal. Apa sih itu? Itu adalah jenis baseline di mana cara penarikan garis mengikuti kontur pantai dengan kondisi wajar. Nah, untuk yang kedua itu strike baseline atau garis pangkal lurus. Nah, yang ini tuh digunakan oleh negara yang kontur pantainya terbentuk zigzag atau banyak teluk dan tanjung atau terdapat banyak pulau di sepanjang pantainya. Nah, untuk yang ketiga itu archipelagic baseline atau garis pangkal lurus kepulauan. Hanya dapat digunakan oleh negara-negara yang memenuhi kriteria sebagai negara kepulauan, misalnya Indonesia, Filipina, dan negara-negara kepulauan lainnya. Kedua, perairan pedalaman. Tentang perairan pedalaman termuat di dalam pasal 8 UNCLOS 1982 yang memberikan batasan bahwa perairan pedalaman merupakan perairan yang terletak di sisi darat dari garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan laut teritorial suatu negara. Perairan pedalaman secara umum terdiri dari teluk, muara, pelabuhan, dan perairan yang lain. Perairan yang tertutup oleh garis-garis pangkal lurus atau strike baseline. Nah, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas internal water sehingga tidak terdapat hak lintas damai atau innocent passage bagi kapal-kapal asing. Nah, perairan kepulauan adalah zona maritim istimewa yang tidak semua negara pantai memilikinya, melainkan hanya bisa diklaim oleh negara kepulauan.
Nah, yang ketiga itu perairan kepulauan. Perairan kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak pantai. Nah, negara kepulauan ini dapat menarik garis dasar atau garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Nah, dari peraturan perundang-undangan nasional yang dikumpulkan dan hasilnya itu dipublikasikan dalam situs jaringan yaitu jaringan Anduolos adalah 19 negara yang telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan negara kepulauan. Nah, dari 19 negara ini akan saya tampilkan secara tabel seperti yang akan saya munculkan. Nah, dari tabel ini ada 9 negara yang termasuk dan mencap negara tersebut adalah negara kepulauan. Berikut daftar-daftar nama-nama 9 negara kepulauan. Untuk pembahasan yang 4 yaitu laut teritorial. Pada laut teritorial berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, meliputi suatu jalur yang berbatasan dengannya. Kedaulatan ini meliputi udara di atas laut teritorial serta laut di tanah bawahnya. Berdasarkan pada pasal 3 Angklos 1982, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai convention. Perlu Anda ketahui bahwa di wilayah laut teritorial kapal-kapal dari semua negara memperolehi hak lintas damai atau Innocence Passage untuk melintasi berlayar di atasnya. Nah, hak lintas damai wajib ini dilakukan dengan terus-menerus dan secepatnya mungkin terdapat beberapa syarat yang diperlukan, yaitu kapal melintas laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman atau berkunjung ke pelabuhan, kapal berlayar berlayar atau perairan pedalaman atau singgahnya ke pelabuhan. Yang kelima yaitu zona tambahan. Nah, di mana zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Zona ini diukur sejauh 24 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial. Dalam zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan atau fiskal atau juga imigrasi dan kesehatan pada laut. Nah, teritorialnya dan menghubungkan pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang dilakukan di dalam satu wilayah teritorialnya. 6. Zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat ZEE merupakan zona maritim yang berada di luar dan didampingi dengan laut teritorial sejauh 200 mil laut yang bernilai ekonomis tunduk pada peraturan khusus atau eksklusif. Nah, dalam pasal 56 ayat 1 pada Angklos 1982 terhadap ZEE berlaku hak kedaulatan yurisdiksi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama itu hak berdaulat untuk kepulauan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati. Nah, yang kedua itu yurisdiksi untuk membuat dan memakai pulau-pulau buatan, instalasi dan pembangunan riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sebagai informasi kedaulatan dan hak berdaulat memiliki pengertian berbeda. Kedaulatan atau sovereignty adalah manifesting tertinggi dan pemilikan dan kekuasaan atas wilayah atau teritorial. Sedangkan hak berdaulat atau sovereign rights
adalah hak-hak eksklusif yang dilaksanakan oleh negara-negara pantai dan berlaku terhadap sumber-sumber daya alam dalam batas tertentu yang telah ditetapkan. Terakhir, yang ketujuh adalah laut lepas. Dalam UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas atau laut bebas, hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai zona maritim tersebut diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE. ZEE, laut teritorial atau perairan pedalaman, dan dari suatu negara atau perairan kepulauan, suatu negara kepulauan. Nah, di zona laut lepas ini, semua negara dapat melaksanakan kebebasan, yaitu kebebasan berlayar, terbang, pemasangan pipa kabel, pembangunan instansi, dan pulau buatan, dan riset ilmiah kelautan. Prinsip universal jurisdiction, yaitu prinsip hukum yang mengizinkan dan mengharuskan suatu negara untuk memproses tindak kejahatan terlepas dari lokasi kejahatan terjadi, kebangsaan berlaku ataupun korban. Penerapan universal jurisdiction terhadap pasal 100 UNCLOS 1982, yaitu pada pernyataan di samping ini dapat dilihat, yang mana artinya adalah setiap negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menumpaskan tindak kejahatan perampokan di laut lepas maupun di luar yurisdiksi suatu negara. Tidak ada satu negara dapat menundukkan kegiatan di laut bebas di bawah kedaulatan negara tersebut, serta setiap negara berhak melayarkan kapal di laut lepas dengan mengibarkan bendera kapalnya. Sekian hasil video untuk penjelasan terkait hukum laut internasional UNCLOS 1982 dari saya, Tasya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dimengerti oleh penonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.